Itu bentuk dari persiapan, Pak. Keluar rumah naik kendaraan berdoa. Sayangnya masih banyak kita yang nggak ngerti doa nih. Doa mau makan insya Allah apal deh. Doa mau makan. Alladzi an'amana, tidak pakai itu juga. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana min ghairi makfurin wala min ghairi makfihin wala makfurin. Nah, itu orang ngerti. Orang tuh macam tarjih masalah. Ya begitu, banyak orang yang nggak paham. Ditarjih bagaimana? Dijelaskan juga di dalam fatwanya. Kenapa pakai ini? Kenapa doa itu nggak dipakai? Nah itu, ternyata loh, kalau pada ngerti ya. Ini ya Ibu, okay? Jadi ilmunya banyak. Okay? Nah, baik, doa keluar rumah. Saya coba lagi. Doa keluar rumah. Bagaimana Bu? Bapak-bapak sekarang. Bagaimana Pak doa keluar rumah Pak? Oke. Ya, terusnya gimana? Apa hanya itu dok? Itu dok kayaknya. Itu dok kayaknya. B. Kadang-kadang lalen waktu rumah melayu baik gitu kan? Itu padahal bagian dari persiapan kematian. Kita mau safar, mau bepergian, nggak ngerti kan? Apakah kita nanti sampai tujuan itu selamat apa enggak? Bisa kembali ke rumah dengan selamat apa tidak? Karena kalau berdoa di rumah seperti itu, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Lanjutkan dengan Allahumma inni a'udzubika an azilla aw uzalla aw adilla aw udalla aw adlima aw udlama aw asyara aw yujala alayya. Apakah tidak? Alhamdulillah, luar biasa pandang saya. Naik kendaraan, meskipun kendaraannya onta, sepeda onta maksudnya, itu juga berdoa, itu bagian dari persiapan. Ya, apa namanya kita? Ya, karena kematian nggak ngerti. Maka diawali dengan doa. Kita keluar dengan doa naik kendaraan. Allah Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Banyak doanya. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra fi hadzal birra gimana? Di kelalen. Wa taqwa min al-amali ma tarada Allahumma hawin alaina safarana hadza wa ta'amna bu'dah Allahumma tasawhid bi safar wa kalimatu bil akhir. Doa-doa yang harus kita baca pada Allah aja dan hutan. Sesekali dan hutan. Nanti tabrakan husnul khotimah apa kira-kira? Lah, teringat kita lagi mendengarkan apa itu Pak Bapak kira-kira? Kan hutan. Ya Allah. Itu kan ini persiapan, bagian dari persiapan kematian agar apa husnul khotimah. Itu bisa dipahami lah. Kita masuk kepada kita malu ahadun fal yasbir. Ini konteksnya ketika sakit. Jika salah seorang kamu sekalian sakit, maka hendaklah bersabar. Itu nggih. Hendaklah bersabar. Ini peringatan kepada kita, juga pelajaran kepada tim. Tim yang mendampingi nanti itu memberikan edukasi, pelajaran atau nasihat kepada orang yang sedang sakit supaya apa? Bersabar. Sampaikan dalilnya tentang apa? Ketika orang diberi oleh Allah sakit kemudian bersabar, ikhlas, itu akan dia apa? Mengampuni, menggugurkan dosanya. Sampaikan seperti itu sehingga dia betul-betul ikhlas gitu. Nah ini, itu pertama. Kalau kita yang sakit, kita bersabar, ingat seperti itu. Jadi memang manusia akan diuji oleh Allah, ketika lulus ujian akan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar. Artinya sabar apa? Tidak keluar dari syariat Allah. Tetap kemudian berobat, tetap berobat, harus berusaha berobat. Tapi berobatnya tentu sesuai dengan syariat Allah. Jangan pergi ke dukun, ya. Kemudian berobat dengan yang haram. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi fal yasbir, kalau kita lihat dalilnya, nah ini kan misalnya
Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man marida fa sabara wa radiya biha 'anillahi kharaja min dunubihi kayawmi waladathu ummuhu." Oke. Jadi barang siapa sakit satu malam, maka ia sabar dan pasrah kepada Allah, terlepaslah ia dari dosanya sebagaimana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Ini untuk memberikan nasihat. Oke. Kalau kita yang sakit sendiri, inilah kita dinasihati oleh hadis. Sabar, ridho, hapus dosanya. Itu. Karena nikmat yang paling utama itu adalah apa? Dihapuskan dosanya kita. Karena ketika dihapuskan dosanya, kita tidak akan disiksa oleh Allah. Itu nih. Jadi ya Allah luar biasa. Jadi diampuni dosa itu merupakan satu nikmat yang sangat luar biasa. Oke. Kemudian berikutnya, wal ta'uduhu, jenguk. Nah ini kita harus membiasakan Pak. Rombongan apa kepriwe itu PCM kalau pengurusnya anggotanya sakit, geruduk mari ngana. Gitu ya. Duduk mana gawa duit 1 jutaan misalnya kan sing diparani seneng langsung mari ya, langsung mari loh. Apa mari wong 10 sing mari ngomong gawa 1 jutaan kabeh buset langsung mari ya ditengok gitu kan, ditengok, didoakan. Nengok itu doakan. Bagaimana mendoakan orang yang sakit? Nah banyak doanya, banyak. Contohnya apa? Allahumma rabbana nas adil tasya syafi la shifa illa shifa la yughadiru saqama. Atau dengan bismillah astagfirullahaladzim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka ayyashfiyaki. Gitu ya. Kalau lang ya ka, kalau wadon ya i. Berapa kali? 7 kali, diulang 7 kali. Nah itu. Atau doa yang lain lah satohurun lagi banyak, tapi doanya boleh ya, yang Allahumma rabbanas baca. Kemudian yang tadi as'alullahaladzim baca. Kemudian la satohurun insyaallah baca. Paling tidak 3 itu dibaca untuk mendoakan orang yang kita jenguk yang sedang sakit. Apa lagi doanya? Insyaallah. Ya, nek ora kol, syafaqallah. Itu kan biasanya kayak gitu di WA kan. Syafaqallah gitu kan di WA. Karena apa? Karena ora hafal abiyane, jadi cukup dengan syafaqallah. Boleh. Mau nulis syafaqallah ora bisa ya nganggo bahasa Jawa. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Wal ta'udu jenguk. Nah, ini ada syariat Bapak Ibu ya. Jadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'ala muslim khamsun raddu salam wa 'iyadatul marid. Nah ini ya, 'iyadatul marid. Jadi hak muslim atas muslim yang lain ada 5, ada hadis yang mengatakan 6 ya. Di antaranya adalah 'iyadatul marid, menengok orang sakit. Nah, ini yang dibiasakan di kita. Ya, dibiasakan. Apalagi nanti kalau sudah ada timnya, tim pendam, pinannya, tim pra kematian, ini tugasnya ya seperti itu. Nanti siapa sih biar boleh, siapa sih yang anak apa memberi yang murah, buat kerjaan gitu loh. Nah, atau ada informasi itu, aku jadi warga anak yang parah ini. Nah itu kan, kemudian diedukasi. Itu seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa idza tuhtira fal yuhsin dhannahu billah. Jadi setelah kita jenguk, kita doakan, gitu kita hubungi, kita nasihati, gitu kan. Nah, kok suatu saat sampai ajalnya, sampai apa? Ajalnya nasihati juga, ya, supaya tetap berprasangka baik dengan Allah. Dia sudah berusaha berobat ke sana ke sini dan sebagainya, sudah kita nasihati untuk bersabar, sudah kita ceritakan kalau sabar itu begini, gitu kan. Sudah kita doakan, ternyata tambah nah kita masukkan itu. Jangan sampai berburuk sangka kepada Allah. Kadang-kadang orang putus asa begitu ya. Aku wis donga, wis jaluk donga kena, wis didongakan nah, wis berobat nang ngene. Orang mari-mari malah tambah parah kayak gini. Ya kan, dan Allah orang sayang kalau aku. Nah ini jangan sampai
jangan seperti itu. Allah terus sayang kepada kita. Itu Bapak Ibu, ini perlu disampaikan seperti itu. Maka kita nasihat untuk terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya, separah apapun sakitnya, maka tidak boleh bersuudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Meskipun usahanya maksimal banget, orang mari jangan sampai nanti janjinya Allah, aku kayak gini kok orang menepati janji pada aku. Berarti kali bojone kayak gitu udah ngomong gitu ya. Memang jarakan bojone sering ingkar janji gitu. Sama Allah kata Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji gitu kan. Baik. Ini janjinya Allah salah. Yes, buka banyak panjang. Nah itu aja ya. Nanti kesulitan masalahnya. Kemudian wal yusi taraka khairan. Ya. Dan kita sampaikan kepada orang yang akan meninggal dunia, kalau dia punya harta, supaya berwasiat untuk keluarganya. Keluarga yang tidak mendapatkan waris. Jadi berbagi harta kepada saudara yang bukan ahli waris dan tidak mendapatkan waris, dan dia ternyata memang sangat membutuhkan, ya otomatis berbagi. Kalau punya harta yang meninggal wong sugih banget misalnya, umai pokok, mobilnya pokok, sawahnya 4 hektar, bojone nah itu bojone bisa diwaris, diwaris gitu ya. Jadi rumah dengan beserta isinya begitu. Jadi supaya berwasiat. Itu nggih, dalilnya di dalam Al-Qur'an nggih. Surat apa? Al-Baqarah 180. Nah itu dalil nggih. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah ila akhir ayat. Nggih. Jadi diwajibkan kepada kamu bila mana seorang dari kamu kedatangan mati meninggal dunia, kamu meninggalkan harta benda, harta warisan supaya berwasiat. Tapi wasiat tidak boleh kepada ahli waris dan tidak boleh lebih dari 1/3. Tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Oke, kita lanjutkan. Walatinuhu, dan kemudian ya benar-benar mati ke wong arep gitu kan. Ya. Udah parah banget lagi kayaknya seorang anak harapan gitu ya. Kayaknya seorang anak harapan gitu. Nah, maka kemudian ditalkin. Nah, maka ini betul-betul keluarga ataupun pendamping itu betul-betul yang harus ketika sudah kayak gitu aja ditinggal. Oke. Dan kalau sudah nggak mati gue kurang apa-apa, jangan. Ya. Peristiwa kayak gitu kemarin kan banyak. Ketika COVID ya, ditinggal mati karpe, dewe. Dokter borawani, mereka wis ngomong macam-macam setelah rok. Nah, itu banyak di rumah sakitnya kayak gitu tuh, kasihan. Luar biasa lah kalau kita agak melangsa sebetulnya. Banyak saudara kita di rumah sakit yang ya, tidak ditunggu, tidak ditalkin. Nah, pemahaman-pemahamannya jelas. Talkin itu adalah ketika orang sakaratul maut, bukan setelah mati, bukan di kuburan, tidak. Betul ya? Tapi ketika orang sakaratul maut, lakinuhu la ilaha illallah. Mentalkinnya dengan apa? Dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jangan cuma Allah, 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 jangan. Karena syariatnya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jangan sampai kita kemudian apa berpikiran lagi kayaknya orang bisa orang yang lengkap la ilaha illallah, daripada la ilah berhenti mendingan Allah Allah baik. Ya. Yang memutuskan seseorang mampu ya pada akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah atau tidak, itu bukan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah merupakan takdir ketentuan Allah. Seseorang pada akhir hidupnya akan mengucapkan la ilaha illallah atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita hanya menjalankan apa? Syariatnya. Syariatnya hanya mentalkin dengan lengkap la ilaha illallah yang pelan dengan penuh kasih sayang.
sekalian, yang jelas makhraj kita. Ini nyebut. Oh, nyebut. Ngomong apa, nyebut apa gitu kan? Lah kalau sih boleh sih tuntun orang dengar. Si tuntun harus jelas agar terdengar jelas. Tapi jangan teriak. Nanti dibilang marah. Suaranya jelas agar terdengar jelas oleh yang sakit, sehingga yang menirukan juga jelas. Nah ini bisa atau tidak bukan urusan kita, itu sudah terserah pada Allah, itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nah ini dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqinu mautakum la ilaha illallah. Nah itu jadi kemudian al-qira'atu yasin al-muhtadiri falaysa laha aslun sabitun. Nah ini ditegaskan, ini bukan hadis yang bawah, tapi ini adalah pendapat tarjih, keputusan tarjihnya meletapi ini. Karena apa? Banyak orang yang mau meninggal dibacakan surat Yasin. Maka di sini dijelaskan, dimasukkan amma qira'atu Yasin ala muhtadiri falaysa laha aslun sabitun. Bacaan surat Yasin kepada orang yang akan meninggal itu tidak ada dasar yang kuat. Jadi Muhammadiyah itu tidak. Apakah membaca surat Yasin ada keutamaannya? Sahih hadisnya banyak. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa membaca surat Yasin keutamaannya antara adalah memudahkan urusan-urusan kita. Memudahkan urusan-urusan kita. Kita punya kesulitan dengan apa? Kita berdoa kepada Allah dengan membaca surat Yasin, memudahkan urusan. Kemudian diterapkan pada orang akan meninggal. Mungkin pemikiran saya main cepat mati. Karena urusan mati ini cepat gitu kan, gampang mati ini ngajak kesuwen gitu mungkin. Tapi tidak ada ketentuan khusus seperti itu. Jadi yang ada hanya apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu, talqinlah orang yang akan mautakum itu ya ketika matimu, ketika akan mati sebetulnya. La ilaha illallah, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah itu ini penting. Kemudian berikutnya adalah wajihul qiblah, hadapkan ke arah kiblat. Hadapkan ke arah kiblat jenazahnya itu. Tsumma idza mata faqamidu ainaihi. Kemudian kalau sudah benar-benar meninggal, benar-benar meninggal sudah ditalqin, kalau dia ditalqin sekali sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, biarin sudah Pak, jangan diajak ngobrol lagi. Sehingga apa? Diharapkan akhir hidupnya apa? Ucapannya ya la ilaha illallah, bukan yang lain. Itu begitu. Jadi kalau sudah bisa la ilaha illallah, ya sudah, jangan diajak ngobrol. Sehingga kalau ternyata mau dicabut maka nyawanya oleh Allah, akhir kalamnya adalah la ilaha illallah. Kita jelaskan man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah meninggal, itu ainaihi, tutup matanya. Pejamkan matanya. Pejamkan mata. Kalau ternyata mulutnya nggak menutup, ditutup mulutnya. Orang gelem dijilat, ikat. Jadi ikat ini bukan syariat, tapi karena hajah, karena apa? Kebutuhan. Karena seseorang lomo baik, ya. Maka ketika esi lemes, diangkepaken lep jilat. Itu begitu, Jadi jilat ini tidak harus hanya karena kebutuhan, dibutuhkan agar supaya jenazah itu mingkem. Itu baik, kayaknya bapak-bapak orang perlu dijilat, minum kafe gitu. Oke, Bapak Ibu, kita lihat dalilnya juga nih. Ya, ini doanya ya. Jadi dari sini Bapak Ibu. Fa'azmadahu. Nah ini ya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu menjenguk siapa? Ummu Salamah ketika dia sakit, kemudian dijenguk Rasulullah SAW. Nah, singkatnya hadis ketika meninggal dunia
kemudian akan ditutup matanya oleh Rasulullah. Setelah ditutup matanya selesai, kemudian Rasulullah berdoa. Doanya bagaimana? Ini sudah hafal semuanya? Doanya mendoakan orang yang meninggal dunia, doa di luar sholat. Ini termasuk doa kalau kita mendengar diberi kabar, namanya sudah meninggal. Oh ya, doanya ini Pak. Ini doa di luar sholat. Allahumma warhamhu wa'afi wa'fu'an, itu doa di dalam sholat. Doa sholat kita sholat sebetulnya. Ya. Tapi kalau doa di luar sholat ya ini. Rasulullah SAW ketika menjenguk Ummu Salamah, kemudian ternyata pada akhirnya meninggal dunia, ditutup matanya oleh Rasulullah. Ketika menutup tidak ada bacaan apa-apa, Pak. Tidak ada bacaan tertentu. Ya ditutup aja. Boleh Bismillah ya boleh. Itu secara umum, ya. Yang jelas tidak ada bacaan khusus. Setelah ditutup, ya posisikan yang baik, hadapkan ke arah kiblat itu tadi, maka kita berdoa, mendoakan jenazah ini. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya. Apa lama kita? Maaf yang meninggal Abu Salamah. Ya. Rasulullah berkunjung ke ibunya Salamah. Nah ini ya. Jadi hadisnya Ummu Salamah itu yang bercerita. Abu Salamah itu apa? Doanya bagaimana tadi? Ini ya. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wahlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Apa nggih? Apa loh itu? Allahumma ighfir li apa? Ya, li titik-titik apa gitu ya. Kalau wadan ya, warfa' darajataha fil mahdiyyin gitu nggih. Nah, kemudian apa? Warfa' darajataha fil mahdiyyin wakhluqhu fi wakhluqha fi aqibiha fil ghabirin. Waghfir lana wa laha ya rabbal alamin. Wafsah laha fi qabrihi wa nawwir laha fihi. Kalau wadon, kalau anak ya kayak gitu persis nih. Allahumma ighfir li Abi Salamah, Allahumma ighfir li Ahmad warfa' darajatahu fil mahdiyyin, wakhluqhu fi aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Apa nggih panjenengan? Alhamdulillah. Nah, ini tugas saya ngapalkan doa. Dihafalkan doanya. Ada redaksi yang sedikit berbeda. Tapi inilah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita ambil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada yang sedikit berbeda. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi-nya itu di depan. Ya, di depan. Wakhlufhu. Bukan. Wakhlufhu khalafa. Tutuplah. Ya. Wakhlufhu fi aqibihi ini. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Oke. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Dan nanti bisa di-share dan dihafalkan. Oke. Nah itu ya. Mana? Ya, ini ya. Oke. Nah, di dalam redaksi makanya Bapak Ibu membaca Al-Kanzi itu tidak cukup hanya buku itu saja. Karena apa? Ternyata HPP 1 itu sudah direvisi. Ada penambahan. Ketika mendengar orang mati, tadi kan cuma begitu, kemudian ditambahkan. Tsumma idza mata faqulu, ketika orang itu mati maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebelum menutup mata jenazah supaya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pada Munas ke-26. Maka yang dipakai ini kedua. Jadi tidak langsung ditutup matanya, mati kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dulu, ya. Kemudian tutup matanya. Meskipun tidak keliru juga, tidak salah juga.
terus ditutup sampai innalillahi juga tidak salah. Itu tidak salah. Oke. Baik, karena urutan itu bukan rukun, bukan wajib. Urutan itu bukan rukun, bukan wajib, bukan sunnah. Ya. Urutan, tapi menutupnya sunnah. Mengucapkan innalillahi adalah sunnah Rasul. Nah itu oke. Baik. Jadi di sini ditegaskan agar supaya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian tutup matanya, baru kemudian berdoa Allahumma ighfir seterusnya. Itu. Oke. Nah ini. Kemudian wad'u lahu, berdoalah untuknya. Doanya tadi itu. Wa khattu bi thawbin hasanin. Kemudian selubungilah dengan kain yang baik. Tutupi dengan kain yang baik. Tutupi dengan kain yang baik. Nah, tutup meninggal. Apakah tangannya disedekapkan atau lurus, Pak? Tangan di sini ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada perintah untuk menyedekapkan tangan. Apakah tangannya disedekapkan atau tetap lurus? Gimana Pak biasanya? Kenapa disedekapkan? Dalam sholat. Sholatnya berdiri, ya. Kenapa disedekapkan? Gak tahu. Inilah persoalannya. Kadang-kadang kita beramal tapi nggak ngerti. Harus ngerti argumennya, Pak. Ya. Yang sebenarnya sedekap atau lurus nggak ada dalilnya. Tidak ada aturannya. Jadi boleh disedekapkan, boleh diluruskan. Itu dua-duanya boleh. Makanya jangan sampai menjadi perdebatan yang padu karena tangan. Sedekapkan orang yang lurus. Waduh, padu pada orang ngerti nih. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi tidak ada dalil, tidak ada ketentuan nas secara khusus dan jelas, tidak ada. Jadi di Fatwa Tarjih dijelaskan, makanya tadi saya sampaikan. Tidak cukup membaca ini, harus baca penjelasan Fatwa Tarjihnya. Karena di sini tidak disebutkan sama sekali. Oke, maka ada filosofi yang mengatakan bahwa ibaratkan tangan kiri itu adalah sebuah kejahatan dan kata tangan kanan adalah sebuah yang kebaikan. Iya. Kira-kira tutuplah dengan yang lain. Iya. Baik. Itu filosofi. Ini ibadah Pak. Ya, maksudnya Iya. itu kan filosofi. Barangkali orang itu bukan masalah tangan saja. Maka adalah filosofi itu yang menjadi sebuah. Iya. Baik, saya paham. Orang kalau sudah bicara begitu, itu akan banyak orang memfilosofikan dan bisa masing-masing berbeda-beda. Karena ini ibadah, maka kita harus kembali pada dalil. Karena yang namanya ibadah tidak boleh keluar dari dalil. Maka ketika tidak ada dalil berarti bebas. Itu aja. Filosofi Pak. Ya, jadi berarti bebas. Filosofi itu juga harus belajar dalil Pak. Makanya saya ditanya, kenapa seseorang sholat kok begini? Allah Akbar. Ada dalilnya enggak? Enggak ada. Mau menerjemahkan, mau menafsirkan, orang berbeda-beda. Dan itu tidak ada jaminan kebenaran kecuali itu berdasarkan penjelasan dari Rasulullah SAW. Nah itu. Jadi kalau udah masalah ibadah, contohnya sholat, kenapa begini? Coba, kenapa begini? Ya kan? Ulama mengatakan, oh begini, ini untuk menghormati Ka'bah. Karena gitu. Yang Imam Malik nggak begitu, Imam Malik kayak gini. Imam Malik beda lagi. Ini ujung-ujung ini supaya menghadap ke arah Ka'bah. Itu kan akan berbeda-beda. Ya itu kata pemahaman. Maka kalau kita kembalikan kepada, maka filosofi tidak boleh dijadikan dalil Pak. Tidak boleh dijadikan ya hanya sekedar ini aja. Angin lalu kalau saya Pak, okay? Angin lalu saja. Karena iya itu begitu. Jadi itu jelas ya, tidak diperbolehkan. Jadi intinya apa? Boleh sedekah, boleh ibadah. Silahkan, jangan sampai padu. Apalagi dengan dalil itu misalnya. Ini filosofinya kayak begini. Maka kudu sedekah. Enggak. Itu filosofi. Saya bisa ngomong filosofi apa? Diluruskan. Bisa jadi, gitu kan? Diluruskan ini apa? Orang berdiri dalam keadaan yang sempurna.
sempurna, gitu kan? Sebagaimana orang iktidal, kan bisa jadi keseimbangan kanan dan kiri. Nah, kan begitu bisa jadi, macam-macam lah ya kan. Kenapa orang iktidal? Nah, kayak gini kan? Ya. Oke, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi intinya di dalam fatwa tarjih itu tidak ada dijelaskan terkait dengan istiqamah atau tidak ada dalil yang mengatur itu. Kemudian setelah ditutup, silahkan, makanya disesuaikan dengan kebiasaan daerah masing-masing. Jadi itu boleh, backup boleh, tidak juga boleh. Kemudian ditutup dengan kain yang baik, yang bagus, yang rapat, yang betul-betul menjaga aurat, jangan sampai Tsumma badiru biqada'i dainihi in kana. Kemudian, nah ini tarjih itu Bang, setelah ditutupi, itu apa yang disampaikan? Yang dirumuskan masalah hutang. Masalah hutang. Jadi setelah meninggal, nah ini maka tim apa? Tim pendamping itu, mengumpulkan keluarga, dikumpulkan ini bapak sudah meninggal, nanti insya Allah kita akan mandikan, kita akan kafankan, kita sholatkan, kita kuburkan. Namun sebelumnya, dan ini pada saat itu tim pendamping perannya luar biasa Pak. Pertama, ini bapak punya hutang apa tidak? Nanti kalau punya, maka siapa yang akan bertanggung jawab? Itu Pak. Wahyu kabeh. Siapa keluarga yang akan bertanggung jawab? Sing arep ngurusi. Karena tidak mungkin memang pada saat ini kemudian dilunasi. Lunas kan nggak mungkin. Tapi paling tidak ada yang bertanggung jawab. Gitu. Karena Rasulullah SAW ini sebagai pelajaran. Rasulullah itu tidak mau mensolatkan orang yang punya hutang sampai dengan ada Abu Qatadah yang menjadi penjaminnya. Saya menjadi penjamin orang itu wahai Rasul, maka mohon sholatkan hutang dia saya jamin. Mohon dia disolati. Baru Rasulullah mau mensolatkan. Oleh karena itu tarjih menempatkannya sebelum disolati. Itu pada saat ini usahakan sudah ada dulu. Iya, saya insya Allah keluarganya, anaknya atau saudaranya atau siapa, insya Allah urusan itu nanti berhubungannya dengan saya. Nah itu sudah jelas. Oh iya sudah ada. Baru segerakan untuk di rumah. Nah itu jadi karena berbahaya sekali terkait dengan hutang. Itu konsekuensinya orang meninggal membawa hutang itu konsekuensinya banyak. Kita punya kajian tersendiri tentang hal itu. Nah ini ya. Jadi sedurunge mati hutangnya dilunasi dhisik. Itu baik. Kalau kita lihat dalilnya ini Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidanihi hatta yuqda anhu. Nyawa orang mukmin itu bergantung dengan hutangnya sehingga dilunasinya. Jadi dalam penjelasan itu tidak dihisab ya, nunggu gitu. Disiksa ya ora, dikasih pahala ya ora. Jadi tergantung Mas delengan, ketin delengan kayak orang gila gitu. Nah itu Bapak Ibu. Baca hisuhu. Lalu segerakanlah pemeliharaannya. Pemeliharaannya itu meliputi apa? Memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Nah ini disegerakan, jangan ditunda-tunda, disegerakan. Jadi kalau sudah oke, keluarga sudah beres, ya maaf, saya lanjutkan lagi tadi, bukan hanya masalah hutang ya saat itu juga ini yang memandikan siapa? Ya, memandikan dikasih edukasi keluarga. Yang paling baik memandikan itu adalah keluarganya, saudaranya, itu yang afdol. Itu kasih edukasi Pak. Nah, kemudian kalau mayatnya wadon si memandikan wadon, mayatnya lanang si memandikan lanang, kecuali suami istri. Nanti ada bahasanya. Itu sebagai edukasi. Nah, keluarga ada yang siap apa tidak? Itu yang afdol. Ya, ternyata sudah mengumpul, betul lah, betul. Oh belum betul sakit, kalau bisa kabeh gitu kan. Nah
Nah, monggo badhe diserahkan teng sinten. Kalau kami tim, insya Allah siap. Ya. Jadi diserahkan dulu Pak, monggo badhe diserahkan teng sinten. Kami tim, insya Allah juga siap. Itu begitu. Ya. Kami tim, insya Allah siap membantu. Nah, ini Pak, penting itu. Itu pertama, siapa yang memandikan itu dikomunikasikan. Kemudian berikutnya nanti juga dikomunikasikan siapa sing nampani nang jero lian. Itu siapa? Itu juga dikomunikasikan. Itu yang terbaik atau juga keluarga. Kalau tidak, siapa? Nah itu tukang galine dia kira-kira paham apa ora syariat gitu kan? Oh, boleh pahamnya syariat. Itu syariat tapi syariat repot. Nah maka harus itu dikomunikasikan Pak. Afdolnya adalah keluarga. Monggo siapa papa mame, papa kami, apa siapa kayak gitu. Nah itu. Kalau tidak ada ya tim kami ada yang siap. Insya Allah sudah paham bagaimana cara meletakkan sesuai dengan sunnah kayak gitu kan jadinya. Kan singkat kan mantap kan ya. Insya Allah kami sudah paham agar supaya cara meletakkannya sesuai dengan sunnah Rasulullah luar biasa. Maksudnya kalian dengan mau kayak gitu kan. Terus jangan dilanjutkan wani piro, nggak boleh itu. Oh dilanjutkan wani piro. Jangan gitu. Waduh parah. Oke, baik. Oke, jadi segerakanlah pemeliharaannya. Wa'udhu li ahli wa ikhwani muslimin. Kabarkanlah kepada kerabat, teman-teman kaum muslimin. Dikabarkan. Dan kemudian ini ada pertanyaan. Mengkabarkan kematian melalui pengeras suara masjid boleh apa tidak? Nah itu. Karena ulama memang ikhtilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Bagaimana tarjih? Bagaimana Pak menurut pendapatannya dengan? Bolehnya kenapa? Argumentasinya. Karena iya. Untuk pengabarannya sih. Ya, ini lihat ya. Kita lihat fatwa tarjihnya. Nah ini fatwa tarjih. Iya. Ini sudah ada ditanyakan ke tarjih. Ya. Bagaimana hukum menggunakan pengeras suara masjid untuk pengumuman boleh atau tidak, termasuk pengumuman. Kita langsung ke bawah saja Pak. Penjelasan. Nah ini gitu. Jadi untuk kepentingan masyarakat luas misalnya Imam An-Nawawi dalam kitabnya Sahih Muslim dan lain-lain mengutip pendapat Abu Hanifah dan Muhammad bin Maslama dari kalangan Malikiyah memperbolehkan mengeraskan suara di masjid untuk keperluan ilmu atau sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Ini jadi secara umum. Oleh karena itu jadi menyangkut hal-hal yang mubah, boleh dan sunnah adalah sesuatu yang dibolehkan menggunakan pengeras suara. Karena adanya hajat, adanya kebutuhan, adanya keperluan. Nah, termasuk pengumuman untuk kebaikan, misalnya pengumuman kematian, pengumuman bencana dan lain-lain. Jadi dasarnya adalah kemaslahatan. Itu begitu. Oke. Ini fatwa, penjelasan fatwa tarjihnya. Silakan ditengok di Suara Muhammad sumber majalah Suara Muhammadiyah nomor 19 tahun 2015. Kayaknya kapan gue? Itu ya. Ini di SM Pak. Belum masuk di TCA. Belum. Jadi yang di SM belum semuanya masuk di jilid itu belum Pak, belum semuanya. Sampai 2 tahun ya Pak. Kalau membahas itu ya sampai 2 tahun. Iya. Apalagi kalau susah dimunaskan itu 5 tahun. Makanya itu di fatwa belum diputuskan. Kalau fatwa itu tidak 2 tahun. Fatwa ya tergantung antrian. Tergantung antrian, pertanyaan yang masuk ke majelis tarjih PP, ya yang dibahas mana dulu antrian.
Oke, itu nggih. Jadi setelah ini sudah beres tadi, oke, sudah apa namanya? Diselubungi, tutupi, ya. Kemudian kabarkan ke kerabat, ya, dikabarkan. Nah, berikutnya tinggal apa? Kaifiyatul husnil mayyit, tata cara memandikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah. Pada prinsipnya Bapak Ibu, memandikan jenazah itu pada prinsipnya secara garis besar atau yang rukun yang disepakati oleh para ulama adalah basahnya seluruh tubuh, sama seperti mandi janabah. Mandi janabah panjenengan itu bukan yang kabeh awak itu basah teles kabeh kang dhuwur tekan ngisor itu sudah sah. Itu nggih, itu rukun yang disepakati. Nggih, selain niat. Nggih, kalau niat aja nggak disepakati. Ada yang syarat sah, ada yang mengatakan rukun. Sama aja dalam hal wudhu juga begitu, ulama berbeda pendapat. Ini gitu. Jadi sahnya orang ini kalau bicara sahnya adalah ada niat, kemudian apa? Basahnya seluruh tubuh itu sudah sah mandi junubnya. Sama dengan memandikan jenazah. Ada niat, ya, niat karena Allah, Bismillah, dan kemudian disiram saja semuanya terus kabeh kayak bedok ya bisa, Pak. Sebetulnya begitu. Kayak bedok ya bisa. Gitu, okay? Tapi kemudian bagaimana kita? Masalah kayak bedok. Kan ada sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Sehingga kita ya jangan menganut madhab minimalis. Ya. Yang penting sah, kayak gitu tidak. Tapi agar pahala lebih banyak, maka sunnah-sunnahnya diamalkan. Begitu Bapak Ibu. Oke? Kita lihat cara memandikan jenazah. Idza aradtum usul mayyiti fabda'u bil mayamini wa mawadhi'al wudu'i. Jika engkau hendak memandikan mayat, maka mulailah ya dari arah kanan dan dari anggota wudu. Ya. Dari arah kanan, dari bagian badan yang kanan dan dari anggota wudu. Mohon maaf ya, dipahami oleh kaji bahwa ketika memandikan jenazah tidak diwudukan. Tapi dimulainya dari anggota wudu membasuhnya, bukan kon wudu. Itu tidak, oke. Nah, ini apa itu? Oke, kita lihat dalilnya di sini. Ya, di hadis Ummi Atiyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghusl natihi ibda'na bi maya minha wa mawadhi'il wudu'i minha. Nah, ini ya. Ini bukti juga Bapak Ibu bahwa ini yang saya bicarakan tadi ya, bahwa wong lanang didusi nang wong lanang, wong wadon didusi nang wong wadon. Utamanya adalah sedulur keluarga ya, kecuali suami istri. Suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami. Kalau anak bagaimana? Anak tidak, kecuali anak itu masih kecil belum balik, itu boleh. Jadi ada anak wadon meninggal urung balik, bapaknya boleh memandikan. Anak lanang kecil urung balik, ibunya boleh memandikan. Tapi kalau sudah balik tidak boleh, meskipun orang tuanya, ya. Meskipun orang tuanya atau sebaliknya, bapaknya mati, si ngedusi anak wadon wis dewasa, itu juga tidak boleh. Demikian juga sebaliknya, ibunya mati, kemudian si ngedusi anak lanang wis dewasa juga tidak boleh. Itu pendapat ini juga pendapat jumhur ulama. Oke. Ini di antara dalilnya adalah ini. Rasulullah SAW tidak memandikan putrinya. Oke. Rasul tidak memandikan putrinya, tapi yang memandikan adalah sahabat yang pada saat itu. Oke. Nah ini. Jadi Ummu Atiyah di antaranya yang memandikan siapa? Putrinya Rasulullah SAW. Nah ini ya, mulailah maka dipandu oleh Rasulullah. Rasulullah hanya memandu, mulailah dengan anggota kanannya dan anggota wudunya. Itu Bapak Ibu. Ya. Baik. Berikutnya, kemudian ketika memulai memandikan ini, Bapak Ibu, ya, ini kan garis besarnya ya. Ketika memulai, teknis memulai, apakah ada bacaan-bacaan tertentu? Nah ini,
Ketika memulai memandikan, ada bacaan-bacaan tertentu apa tidak? Tidak ada. Saat memandikan juga tidak ada bacaan-bacaan tertentu. Hanya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja, ya. Lah ini fatwanya begini, Pak. Jadi ditanyakan ya, doa memandikan mayat dan membutuhkan mayat setelah dimandikan. Ini juga ditanyakan, berampung dibutuhkan apa tidak? Jawabannya, ini pertanyaannya, saudara bertanya sebanyak penelitian kami tidak ada doa khusus yang dituntunkan oleh Nabi ketika akan memandikan jenazah. Tidak ada doa khusus ketika akan memandikan jenazah. Oleh karena itu saudara cukup membaca Bismillah saja. Jadi dalilnya dalil umum, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu gitu. Untuk mengawali segala perbuatan yang baik. Perlu amrin di balik, ya. Nah, yang kemudian hadisnya juga masih dipersoalkan, ya, diperdebatkan. Mengenai apakah mayat setelah dimandikan harus dibutuhkan, kami juga tidak menemukan dalilnya. Jadi membutuhkan jenazah baik sebelum atau sesudah itu tidak ada dalil. Mas Taksi belum menemukan dalil yang khusus yang jelas, ya, tentang hal itu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi hanya diawali dengan Bismillah. Ya sudah, kita secara khusyuk, ya, kita mandikan. Lanjut. Wasilu mikron salatan au khamsan au akthar min dzalik. Basuhlah, basuhannya berapa? 3 kali, 5 kali, atau 7 kali, atau 9 kali. Yang penting apa? Mikron, ganjil, ya. Jadi kita disunahkan untuk membasuh jenazah dalam memandikan itu dengan bilangan ganjil. Kemudian di sini disebutkan ada beberapa macam air yang dipakai. Yaitu yang pertama apa? Air murni. Itu air yang pertama. Kemudian yang kedua, air dicampur dengan daun bidara atau sabun. Dua-duanya boleh. Air yang kedua campur daun bidara, campur juga sabun. Sabunnya bagaimana? Cukup sedikit hanya. Yang penting apa? Ya, dia baru sabun, bukan body mumpruk. Ya, kayak busa itu tidak. Jadi misalnya sabun mandi itu ya, cukup dipegang, sudah selesai. Yang penting sudah ada bau sabun di situ. Nah itu, jadi tidak sampai mumpruk dan jenazah tidak disabuni seperti orang mandi. Sabunnya digosok-gosok, nah itu tidak perlu, tidak dibutuhkan seperti itu. Jadi itu. Kemudian yang terakhir adalah air yang disambut dengan kafuro. Waj'alu fil ghaslatil akhirati kafuro. Ya, air yang disambut dengan kapur barus. Jadi ada tiga macam ya. Air murni tidak campur apapun, dan air campur daun bidara atau sabun atau dua-duanya boleh. Kemudian yang ketiga adalah air yang campur dengan kapur barus. Kapur barusnya juga secukupnya, jangan banyak. Itu begitu apa itu. Kita lanjutkan lagi. Tsumma jaffifuhu binahwi min syafatin. Lalu keringkanlah. Kalau sudah dimandikan itu dikeringkan. Jadi cara memandikannya tidak dijelaskan lagi garis besar ya. Yang penting apa? Disiram 3 kali siraman. Airnya ada 3 macam. Begitu. Yang penting nyiramnya itu adalah jumlahnya ganjil. Silahkan. Gitu. Jadi misalnya mau ganjil dengan air bersihnya 1 kali, airnya 1 kali, air yang satunya 1 kali, itu sudah berapa? 3 kali. Kalau mau 5 kali misalnya air bersihnya 2 kali, 3 kali misalnya, kemudian air itunya 1 kali, air itunya 1 kali, kan sudah berapa? 5 kali. Pokoknya ganjil gitu, pokoknya ganjil. Dan untuk air bidara itu untuk menyiramkan yang terakhir. Itu ya, maaf, kapur barus yang terakhir. Nah setelah itu keringkan dengan handuk, cukup dipel-pel baik. Wal yaghsil ar-rajulu lah, ini Pak saya tadi saya sampaikan. Ini sudah dijelaskan di dalam tadi. Hendaknya mayat pria dimandikan oleh orang pria, dibenarkan bagi salah seorang dari suami istri. Jadi yang beda jenis kelamin boleh, itu hanya suami
istri saja. Selain itu tidak diperbolehkan. Kecuali tadi ya, dalam penjelasan fatwa yang lain apa anak yang belum dewasa. Tuh. Baik. Waktumu aibah, tutuplah aibnya. Nah, yang memandikan itu juga harus orang yang bisa apa jenenge merahasiakan. Orang yang bisa merahasiakan aib. Jangan orang yang cara itunya peserta itu lamben cuel, embel, aduh, ya. Ini nggak boleh sama sekali. Apapun itu harus dirahasiakan. Apapun itu harus dirahasiakan. Aja tuh namburi, aku mau disukai jebule. Ya, kalau bahasa dengan secara kayak jebule pokoknya tidak siji. Nah ini ya, itu seperti itu. Nggak boleh. Jadi betul-betul tutup. Ini. Jadi menutup aibnya. Itu ya memandikan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ini videonya cara memandikan. Yang angkat. Air yang dicampur daun bidara atau sabun meletakkan jenazah. Dan jenazah secara lengkap berikut ini. Nah, ini kita lihat sebentar ya melengkapi. Siapkan tempat meletakkan jenazah. Tempatnya dan tertutup, ya, tidak boleh ada yang mengintip gitu ya. Dan yang di dalam itu hanya yang memandikan. Ini air apa? Bersih. Secukupnya. Ini kakek Pak. Ini kebanyakan misalnya. Contohnya nanti sisanya air campur bidara atau sabun. Air hangat bersih lah. Terus yang ketiga, air campur batuk. Nah, begini Pak, tentang ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan, sudah ditanyakan bersama. Saya jelaskan sekalian, tidak ada ketentuan dengan air hangat mendadak. Apa ngaruhnya terhadap jenazah? Itu misalnya gitu. Apa ngaruhnya kepada jenazah? Jadi tidak ada satupun aturan ya seperti itu. Jadi ya sudah air biasa. Nah, kecuali ya, misalnya tadi sing memandikan bekas dengan misalnya, itu boleh apa tidak? Boleh. Artinya boleh saja. Tapi itu tidak ada syariat, ya tidak ada syariat. Hanya boleh saja. Artinya apa? Orang dimandikan dengan air hangat boleh. Seperti dengan mandi dengan air hangat itu juga boleh. Yang tidak boleh adalah dengan air panas, itu tidak boleh. Haram hukumnya. Itu jelas tidak boleh. Jadi ya kalau memang apa ya biasa saja, mubadir air panas gitu ya, enggak, air biasa saja. Kecuali waktunya dingin banget, kursi malah menggigil dan sebagainya, itu boleh. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi dasarnya tidak ada, hanya karena kebutuhan sing urip gitu, sing urip. Karena nggak mungkin sing pakai menggigil, ya orang gitu. Ngomong api masuk angin ya orang itu kebutuhan yang memandikan saja. Oke, nah ini di bawah bukan ini boneka juga, ini boneka. Nah, jadi ketika di bawah juga harus tertutup rapat ya, auratnya jangan sampai ada yang terbuka. Nah, sebelum kita melepas semuanya, maka auratnya sudah harus ada penutupnya. Nah, sudah ada penutupnya sebelum dilepaskan semuanya. Nah, ini dimulai dengan apa? Membersihkan kotoran. Ya. Ini aplikasi ya di mana di HP nggak ada tadi, nggak ada kan? Ini di fatwa adanya Pak.
Makanya aplikasi prakteknya seperti apa, maka kan dijelaskan di fatwa itu, Pak. Jadi kalau kita hanya membaca tarjihnya, nggak ada tadi di tarjih kayak gini. Sing jenengan apa ini? Sindang. Ya itulah yang perlu diweteng. Nah itu di tarjihnya nggak ada, di fatwa tarjihnya tadi nggak ada, begitu kan? Nah ini makanya kita tidak boleh hanya membaca. Nah dibersihkan, disiram. Juga kalau ada yang keluar ya dicebokin sampai bersih. Ya, seperti kita cebok kayak gitu loh. Dicebokin bersih. Kalau ada apa-apa. Nah, kemudian siram anggota tubuh sebelah kanan tadi sudah. Kepala kanan kiri, kaki kanan kiri. Ya. Kalau ada kotoran, misalnya di sini ada kotoran ya. Kalau memang kelihatan ada kotoran, kemudian siram semuanya. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika menyiram anggota wudhu itu belum dihitung satu siraman, tidak, ya belum. Anggota wudhu disiram itu udah baru memulai. Baru kemudian ketika menyiram seluruh tubuhnya itu dihitung, ya 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu ganjilnya di situ Pak. Jadi ketika memulai membasahi anggota wudhunya itu belum masuk hitungan, itu belum masuk hitungan. Jadi setelah anggota wudhunya kita basahi, ya, kita siram dulu, baru kemudian seluruh anggota tubuhnya kanan dulu dari atas 1 kali sambil diusap, kanan sampai bawah, kemudian kiri 1 kali, diratakan sampai bawah sambil diusap. Mengusap itu hanya untuk apa? Meratakan air. Maka ya pelan gitu, ya, tinggal gosok-gosok. Kalau waktu mana boleh ada hilang enggak perlu. Jadi apa sih itu kok? Kan gue pada hilang jadi bersih banget tuh. Nah, tidak. Nah, itu kanan kiri, oke. Nah, baru kemudian diiringaken. Ini belum. Nah ini yang tadi miringnya belum kelihatan. Ya, oke, kita lihat di sini. Oke, mulai dari anggota wudhu setelah dibuang kotorannya tadi. Nah, mulutnya jangan sampai terbuka, jangan sampai air masuk. Jadi kalau sudah disiram mulutnya memang harus rapat. Kemudian dimiringkan. Miring ke kiri untuk kita siram punggung bagian kanan. Kanan dulu. Siram atas sampai bawah. Nah, setelah atas sudah, iringkan ke sebelah kiri. Sebelah kanan untuk disiram sebelah kiri. Atas. Ya, bisa dipahami nggih? Bisa dipahami nggih? Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah dikeringkan, keringkannya kalau diaduk kayak gini, itu cuma cukup ya
panjang, maka dikepang menjadi 3. Oke, dikepang menjadi 3. Oke, itu memandikan jenazah. Kemudian berikutnya mengkafani. Dan sudah ini itu berapa? Iya, jadi cepat aja ya. Ya kita cepat aja. Dan itu nggak usah dibuka ya. Tidak usah buka dari dulu. Ini penting. Oke, maka menurut mayit kafanan hasanan, mengkafani mayit itu supaya dengan kafan yang baik. Ya, kafan yang baik. Itu apa? Ya kafan baik, bahannya apik, tapi bukan mewah, bukan berlebihan. Ya, bukan yang berlebihan. Tapi jangan nanti kain bekas, bismambu dan sebagainya, tidak. Yang baik, yang bersih, itu begitu. Bukan yang mewah. Warnanya disunahkan adalah fitiyah bin warnanya putih. Oke, warna putih. Saat roti dijamnya badani yang dikatakan baik juga itu adalah kain yang betul-betul menutupi seluruh badan jenazah. Jadi betul-betul tertutup seluruh badan jenazah. Nah, kemudian apa? Wa idza ajmaltumuhu fa ajmilu salatan. Apabila kamu mengukupnya, ukuplah 3 kali. Mengukup apa, Pak? Mengukup itu memberikan asap wangi-wangian kalau orang Arab. Ya, kalau di sini sekarang itu adalah mengukup yang memberikan wangi-wangian ke apa? Kain kafan jenazah. Ya, 3 kali. Diberi wangi-wangian kain jenazah 3 kali. Kemudian ada lulutlah ini. Wahadituhu ilal baital mahrim, dan lulutlah dia dengan bau-bauan yang harum sedana, kecuali mayat yang sedang ihram. Maka jangan kamu kunjungi kepalanya, ihram bukan urusan kita, urusannya sana sedang ihram. Nah, ada 2 hal di sini, yaitu mengukup dan melulut. Mengukup dan melulut. Apa itu mengukup dan melulut? Kita lihat penjelasan tadinya. Nah ini ya. Nah, mengukup kafan mayat, berarti yang dikukup diberi wangi-wangian adalah kafan. Ya. Maksudnya mengasapi kain kafan dengan wangi-wangian atau kain kafan mayat diberi wangi-wangian. Itu namanya mengukup. Kemudian melulut, ya. Melulut mayat, maksudnya menggosok badan mayat dengan wangian. Ini badannya. Badannya dikasih wangi-wangian, kasih pengharum gitu loh, parfum kayak gitu ya. Nah ini biasanya kalau di sini apa? Minyak nyom-nyom, kayu putih. Ya, jadi ini yang wangi sebetulnya ya, pengharum bukan kayu putih. Sebetulnya adalah wewangian. Apakah kayu putih itu masuk kategori? Ya, bedak boleh. Ya. Jadi pengharum lah, wangi-wangian. Jadi yang wangi memang. Ya. Jadi kalau kayu putih itu tidak termasuk wanginya, yang belum sampai yang dimaksud. Gitu ya. Seperti itu. Tapi bedak juga boleh. Ya, bedak wangi-wangian. Ya. Seperti itu. Ini penjelasannya begitu. Jadi banyak badannya yang kain, kafannya diberi wangi-wangian. Gitu apa itu? Kemudian kita lanjutkan lagi tanpa membuka dalil. Wa kafinur rajula thalathata aswabin. Kafanilah orang laki-laki dengan 3 helai kain. Tok. 3 helai kain tok. Tidak ada tambahan apapun. Celana dalam 3, sorban 3, terus apa? Kaos dalam 3. Cukup dengan 3 helai kain yang lebar itu. Itu kalau orang laki-laki. Wal mar'atu bil khita tsumma dir'i tsumma al-khimar tsumma al-mulaqafah tsumma thawb. Intinya untuk perempuan itu ada 5 lapis ya. 5 lapis ya. 2 lapis itu kain biasa ya. Kemudian 1 lapis kain basahan, 1 lapis adalah kerudung, kemudian 1 lagi adalah baju kurung. Itu jadi baju kurung, kain basahan, kerudung, 2 lembar kain utuh. Jadi jumlahnya berapa? 5. Nah, itu Jadi kalau di dalam teksnya
Tarjih, wanita itu adalah kain basahan, baju kurung, kerudung, selubung, lalu kain. Nah, itu makanya ada yang selubung dan kain ini hampir disamakan. Ada yang pakai baju secara utuh dari atas ke bawah. Tapi di dalam prakteknya adalah cukup dengan dua kain itu sudah selubung dan sudah kain itu sendiri. Maka yang jelas apa? 5. Ya. Jadi kan baju basahan, kerudung baju kurung, kerudung, kain dan kain. Ya, gitu Pak. Oke. Itu untuk apa? Perempuan. Wala tughalu fil kafan. Nah ini, jangan berlebih-lebihan dalam hal mengkafani. Maka kain kafan orang perlu sing larang meskipun mau subuh, nggak perlu. Karena apa? Karena akan rusak. Ini dalilnya. Ya. Jadi kan la taghalu fil kafani fa innahu yuslahu sari'an. Ya. Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam perkara kafan karena sungguhnya ia akan cepat rusak. Itu dalilnya. Oke. Jadi kemudian berikutnya di sini tidak ada ya. Caranya nggak ada. Tidak ya. Cuma penjelasan. Nah, bagaimana caranya? Di fatwa, di tuntunan lagi. Jadi ini garis besarnya. Di garis besar ada tali apa tidak, Pak? Ada tali apa tidak? Tidak ada. Maka apa hukum tali? Untuk mengikat kain kafan itu hukumnya Pak? Wajib, rukun, mubah, sunnah, apa? Mubah. Boleh saja, hanya sekedar boleh. Ya, karena kan tidak ada tuntunannya, tidak diperintahkan untuk menjilat, mengikat kain kafan. Jadi kain kafan itu di dalam fatwanya hanya untuk menjaga agar supaya kain kafan tidak terbuka sehingga terlihat auratnya. Kalau kena air, angin, mereka itu tidak. Itu jadi seperti itu. Maka jumlahnya pun tidak ada kesunahan kecuali secara umum, yaitu apa? Allah senang yang ganjil, maka kemudian itu secara umum saja. Maka bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, tapi jangan berlebihan. Maka kalau 3 cukup, ya sudah 3. 5 cukup, ya 5. Tidak harus 7. Maka jangan sampai 4 juga. Kurang. Ya Allah. Ini tidak harus 7. 5 cukup, 3 cukup. Bahkan orang dicilok ya orang apa sih, penting yakin orang bakal tapi ya medeni. Itu seperti itu. Medeni kayak orang mengkhawatirkan dia dijilat Pak. Meskipun cuma 3 dia dijilat dari tengah, dulur, ngisor itu lebih orang yang gampang terbuka. Kayak begitu Bapak Ibu ya. Nah, kayak kita lanjutkan lagi terakhir nih, bukan ya, masih ada 2 hal. Mensolatkan jenazah, insya Allah tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Secara ringkas mensolatkan jenazah. Jadi mensolatkan jenazah otomatis ya berjamaah. Apakah harus 3 soft? Tidak harus Pak, karena Rasulullah ternyata juga pernah mensolatkan kurang dari 3 soft. Oke, jadi mengimami sholat kurang dari 3 soft. Maka di dalam fatwanya tidak harus 3 soft, dan itu hanya boleh saja. Oke. Dan dikatakan ya tidak sampai kepada kesunahan secara khusus, karena dalil hadisnya ternyata dhaif. Dalil tentang 3 soft itu ternyata adalah baik. Kita lihat nih, dengan itu. Meskipun di keputusan seperti ini, supaya 3 soft, mana ini 3 soft. Maka sholat itu dengan sholat sesudah dimandikan maka sholatkanlah mayat itu dengan syarat-syarat sholat. Ini yang harus tetap biru. Gak ada ya? Gak ada. Ini kita lihat fatwanya. Ada kok Pak, bentar, biar lebih jelas aja. Nah di sini kok. Ini. Sholatkanlah ia berjamaah 3 baris. Ini bukan suatu keharusan. Akan kita lihat ini fatwanya. Kemudian dijelaskan, diteliti kembali, maka dinamis, tadi itu dinamis Pak.
Jadi kembali tentang sholat jenazah. Ya, jenazah 3 sholat. Apakah ada dalilnya dan apakah dalilnya itu kuat? Nah, ini dalilnya apa? Ada dalilnya. Akan tapi setelah diteliti, kita langsung ke kesimpulan bahwa hadis 3 sholat itu mana? Nah ini hadis yang mengatur jamaah menjadi 3 sholat adalah hadis yang dhaif, lemah. Jadi tidak harus 3 sholat. Maka yang utama ya karena Pak Rasulullah pernah mengimami jamaah kurang dari 3 sholat. Ini juga berdasarkan dalil. Nah ini dalilnya. Nah kemudian yang utama intinya adalah apa? Memperbanyak jamaah. Itu Pak. Jadi jamaah lebih banyak itu lebih baik. Ada 2 hadis ya, riwayat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dengan riwayat Aisyah bahwa semakin orang disolatkan oleh orang yang banyak ini melainkan Allah memberikan syafaat kepada jenazah itu melalui mereka ada orang yang meninggal dunia. Jadi semakin banyak yang mensolatkan Allah akan semakin memberikan syafaat pada jenazah itu. Itu apa itu? Kalau ini jumlahnya 40, kalau Aisyah jumlahnya 100 orang. Sama, intinya memberikan syafaat melalui mereka ada orang yang meninggal. Allah memberikan syafaat melalui jumlah yang banyak itu kepada jenazah. Itu apa itu? Kemudian itu tentang jumlah. Nah, caranya sekarang, langsung tidak usah lihat itu ya. Ya cepat. Caranya otomatis. Kalau laki-laki imam atau sholat sendiri berada di mana? Arah kepala. Kalau perempuan berada di arah perut ya atau pinggang. Kemudian apakah jenazah itu harus dihadapkan ke utara ke selatan? Ke utara misalnya tidak ada aturan ya Pak ya. Tidak ada. Ya. Nanti kita bisa juga lihat di faktanya nggak usah lah ya. Sudah jelas sampai lah ya. Jadi di dalam fakta itu dijelaskan bahwa tidak ada aturan, tidak ada hadis yang jelas bahwa apa jenazah itu harus kepalanya di utara, tidak Pak. Jadi kalau di suatu daerah pas disolatkan kok jenazahnya kepalanya di selatan itu boleh, tidak apa-apa, boleh, tidak ada masalah. Itu nih. Jadi tidak ada ketentuan syariatnya, perintah dari Nabi tidak ada, tidak ada seperti itu. Ketika disolatkan boleh di utara, boleh di nah seperti itu. Nah cuma begini di dalam tadi jelaskan. Cuma kebiasaan yang ada barangkali itu adalah mengkiaskan, mengkaitkan dengan ketika orang dikubur. Ketika orang dikubur posisinya adalah menghadap ke arah kiblat, miringnya ke kanan. Kalau menghadap ke arah kiblat, miringnya ke kanan. Kalau di Indonesia otomatis kepalanya di utara. Tapi tidak ada ketentuan bahwa menguburkan kepala harus di utara, itu tidak ada Pak. Masalahnya kalau negara yang ada di sebelah selatan Mekah, nggak mungkin kepalanya ada di utara, tapi kepalanya di timur. Kalau negara yang ada di utara Mekah, menguburkan kepalanya ada di barat, karena miring ke kanan menghadap kiblat, otomatis kan gini, mengungkap bayangan kanan, ya kan? Itu begitu. Maka tidak ada ketentuan arah. Cuma kalau Indonesia otomatis ya, karena kiblatnya ada di barat dan yang disunahkannya ketika menguburkan miringnya ke kanan. Ini sunahnya di situ yang ada syariatnya, miring ke kanan menghadap ke kiblat. Oh ya berarti otomatis kepalanya di utara. Kalau di selatan nggak mungkin miring kanan malah pengetan. Nah kan kayak gitu. Itu di situ pemahamannya di situ. Oke. Nah jadi ketika disolatkan mau mengikuti pola itu diperbolehkan. Ya sudah biasa lewat awal, ya sudah lewat awal. Itu begitu. Cuma gini, ketika panjenengan mensolatkan di mana, di daerah mana kok, ini kok kepalanya di selatan, rasa ribut gitu, karena kan nggak ada aturan. Oh iya, jadi jangan bikin gaduh, jangan bikin masalah, apalagi sudah pelatihan kayak gini, bikin pelatihan kayak gini, gaduh, bikin masalah ya. Nah, tidak ada aturannya. Oh iya, biasanya karena kepalanya di utara, atau ada yang membedakan laki-laki dan perempuan meskipun tidak ada syariatnya yang membedakan. Itu seperti itu nih Pak. Baik. Nah, kita sholatkan. Cara sholat ada 2 macam. Di HP ke-1 dan di HP ke-3. Kita jelaskan di sini. Ada HP ke-3 ini sudah saya tunjukkan.
bahwa di HPP 1 itu menggabungkan antara Al-Fatihah dengan sholawat. Allahu Akbar, masing-masing takbir mengangkat tangan. Allahu Akbar, Al-Fatihah, sholawat. Allahu Akbar, doa. Allahu Akbar, doa. Allahu Akbar, doa, salam. Jadi semuanya ada doa. Kita lihat di sini Pak. Jadi semua mana ini? Ini menghubungkan sudah. Oh di sebelah. Nah ini ya. Jadi di sini Pak. Ya. Takbir pertama dengan niat ikhlas, bertakbir, kemudian baca Fatihah, sholawat kepada Nabi, kemudian bertakbir lagi, kemudian berdoa, kemudian bertakbir, kemudian berdoa, kemudian bertakbir, kemudian berdoa dengan mengangkat tangan pada masing-masing takbir. Jadi setelah takbir yang kedua, ketiga, keempat berdoa seluruhnya. Oke. Jadi pada takbir keempat bukan langsung salam, tapi berdoa lagi. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah hanya bedanya memisahkan. Allah Akbar, jadi doanya hanya 2 kali, tidak 3 kali. Allah Akbar Al-Fatihah, Allah Akbar sholawat, Allah Akbar doa, Allah Akbar doa salam. Itu ya. Jadi bedanya di situ aja. Sudah disolatkan selesai. Nah, saya jelaskan tadi tentang pemberangkatan jenazah ke makbarah. Maka diperintahkan ketika akan dimakamkan. Nah ini deh, mahmilul jenazah atau sholat muslimin dengan cepat. Nah, kalau sudah beres, disolatkan selesai, ya, yang bisa menunda penguburan itu adalah uzur-uzur yang syar'i. Ketika ada orang banyak kepengen mensolatkan, itu boleh Pak. Nanti dulu masih ada yang ingin sholat, dipersilahkan. Itu ya. Jadi kalau orang banyak mau sholat, silahkan, bersilahkan. Ini uzur syar'i menunda penguburan. Nah itu ya. Atau misalnya hujan, sudah siap berangkat ternyata hujan gede, maka ditunda, nggak masalah. Jadi segera dibawa ke kuburan ketika sudah selesai disolatkan. Nah, apakah ada upacara pemberangkatan? Ada upacara atau tidak? Ada dasarnya atau tidak? Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasar upacara apa? Maka di dalam fatwa tarjih itu suatu muamalah yang masbut alaih, yang tidak dikomentari. Oke. Jadi hukumnya kembali pada hukum asal sebagai muamalah, ya, yaitu apa? Ibahah, boleh saja. Maka kemudian dikasih standar oleh tarjih. Pertama, aja kesuwen, sing sambutan aja akeh, paling maksimal loro. Itu sahibul musibah, wakil keluarga, wakil pentakziah. Sudah. Ojo kang dinos lomba pidato. Ya Allah. Bisa sih harus cukup. Itu nggih. Nah, jangan sampai. Ini. Kemudian pada saat sambutannya jangan memuji-muji atau mengungkapkan apapun tentang jenazah. Itu Pak. Apalagi muji-muji jangan dia mau asih produktif banget sih, orang masih udah bagus sekali. Allah meninggalkan kita lebih dulu, kenapa enggak dia yang aja dulu? Itu kan gitu. Karena apa? Kalau kita memuji-muji demikian, itu bisa menjadikan sahibul musibah lebih sedih, lebih langsam. Iya, jangan kita lebih terandal, nanangmu, malah jadi lebih disi itu begitu Pak. Maka ceramah atau sambutan yang dianjurkan oleh tarjih adalah justru memberikan peringatan kepada yang hidup agar bisa mengambil pelajaran dari kematian. Isinya itu Pak. Ini dzikrul maut. Ini zikir peringatan kematian kepada yang hidup, pentakziah agar bisa tadi husnul khotimah. Kita akan seperti itu, kita nanti akan husnul khotimah apa tidak, maka nasihatnya ke sana. Ya, dengan melihat jenazah, mengantarkan jenazah, mandikan kita harus lebih takut kepada Allah, ibadah kita harus lebih baik, begitu. Itu yang disambutkan. Jadi tidak seperti itu biasanya ya. Wah
riwayat nggak perlu lah umumnya riwayat nggak perlu Pak. Oh sampai pendidikan kesuwen tenang. Ya Allah, jangan gitu ya. Nggak perlu sekali mubadir lah. Ngapain gitu loh? Udahlah. Oke. Jadi ya mengajak aja. Panjenengan mungkin nanti didoakan gitu ya di rumah masing-masing keluarga senantiasa mendoakan ya gitu ya. Oke ya, sambutan kayak gitu aja. Selesai. Nah, kemudian apa? Diberangkatkan. Diberangkatkannya bagaimana Bapak? Apakah ada doa pemberangkatan? Tidak ada. Ya. Jadi tidak ada doa pemberangkatan yang dipimpin oleh salah satu orang ketika upacara. Kalau sudah selesai sambutan itu, ya sudah. Ya kita siap, ya sudah siap diberangkatkan, sudah siap angkat. Nah, kemudian berangkat. Apakah ada bacaan khusus ketika mengangkat? Nah, ini Pak, tidak dijelaskan ketika membawanya di dalam tarikh. Tapi ada di catatan. Di catatan di bagian belakang itu paling belakang catatan. Ucapan kepada wilayah. Nah ini ya, Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Nah, saya juga masih, apakah ini ketika mengangkat membawa atau ketika sampai? Ya, ketika sampai di sana akan diangkat, kemudian ditaruh. Nah, ini menjadi perdebatan di sini, Pak. Ya. Tapi boleh kita ketika mengangkat pada saat akan memberangkatkan dari rumah, diangkat Bismillahirrahmanirrahim boleh, Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah juga boleh. Itu seperti kalau menerjemahkan mengangkat di sini adalah pada saat mengangkat berangkat dari rumah tempat baroh. Itu begitu Pak. Atau ketika di sana sudah dihentikan seperti ya, kemudian dibuka, tiangnya sudah siap, diangkat Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Nah, kemudian ketika yang di bawah naruh ya diterima, kemudian ditaruh bareng-bareng. Bareng-bareng taruhnya gitu, tidak kepalanya di sini enggak kan? Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Itu seperti itu. Oke, baik. Itu di makbaroknya. Jadi tekan boleh serambungnya. Jadi upacara tadi, oke, seperti itu, tidak ada macam-macam, segera saja selesai upacara, orosa kesuwen, kemudian apa? Dibawa. Ya, dibawanya cepat, tapi tidak lari. Nah, kepalanya boleh di belakang, boleh di depan. Boleh. Jadi jangan jadi perdebatan lagi. Kepala boleh di depan, boleh di belakang. Nah, kita lihat di belakangnya Pak. Mana ya? Ya. Dan tidak harus dipayungi ya Pak. Bukan tidak harus, kalau enggak boleh. Nah ini ya, ini ya. Itu tidak boleh Pak. Kita harus tegas Pak. Nggak boleh kayak gitu. Muhammadiyah itu karena tidak ada seperti itu. Karena ini ibadah. Ibadah jangan dicampurkan dengan adat. Jangan Pak. Muhammadiyah nggak begitu karakternya. Muhammadiyah karakternya ini ibadah. Ini adat. Mengurusi jenazah itu adalah ibadah. Itu beringin. Ibadah ya. Jadi tidak boleh dicampurkan dengan adat. Biasa tidak. Karena adat itu ada kepercayaannya juga masalahnya. Ya atau tidak? Pasti ada. Nah iya makanya jadi keyakinan itu ada percaya. Maka jangan, karena kalau tidak ada syariatnya begitu Pak. Nah itu karakter kita itu begitu Pak. Jadi ya, ibadah nggak boleh dicampurkan dengan adat gitu ya dalam hal ibadahnya. Baik, begitu. Nah ini ya. Jadi apakah dalam membawanya mengukur kakinya di muka atau di belakang? Tidak ada dasar yang tegas. Oke. Kemudian ini masih di jilid 1. Ini yang terbaru Pak, yang lebih lagi lebih jelas. Jadi membawa jenazah ke kubur
tidak ada nas yang tegas apakah kepala dulu atau kaki dulu, tetapi berdasarkan kebiasaan didahulukan arah kepala. Jadi hanya kebiasaan saja. Artinya tidak ada tegas. Ketika kemudian ada sebaliknya, maka itu tidak ada masalah. Gitu, jadi tidak ada masalah. Itu terkait dengan membawanya. Dan karena memasukkan ke liang lahatnya adalah dari arah kaki, nah itu perlu dipertimbangkan. Misalnya kuburan nang lor, misalnya ya, kuburan nang lor nang kidul, ya kepenake kepalanya di depan, kan gitu kan? Ada orang muter-muter. Nah, nek jenazah nang lor, kuburan nang kidul, kepenake ya kakinya yang di depan, sehingga sampai sana langsung ke, nah orang juga muter-muter. Nah, itu ya kondisi seperti itu, karena tidak ada aturan secara khusus. Itu nih orang dibawa ke sana. Nah, sekarang langsung menguburkannya dan coba menguburkan. Oh, yang mengiringi. Baik, yang mengiringi itu bebas. Jadi ada beberapa hadis kita nggak pernah depan, samping kanan, samping kiri boleh. Kecuali yang berkendara. Yang berkendara itu ada sunnahnya khusus. Bahwa kalau mengiringi jenazah dia memakai kendaraan, maka di belakang, ya, di belakang. Aja di sisi yang berkendara atau di kanan di kiri, tapi di belakang. Di belakang rombongan yang jalan. Itu kalau pakai sepeda motor, pakai mobil, itu seperti itu. Oke, baik. Nah, jelas seperti itu. Nah, sampai di sana, maka ada hal-hal yang betul-betul perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Intinya dan berjalan. Nah ini, wanita jangan pergi ke makbarah. Meskipun yang meninggal anak kesayangannya misalnya, Bu, tetap di rumah. Karena memang dilarang oleh Rasulullah SAW, meskipun tidak sampai haram pelarangannya. Nah ini ya, ini dalilnya. Ya. Nah ini ya, hadis Ummu Atiyah ya. Jadi kami wanita dilarang mengikuti jenazah meskipun larangan itu tidak diperkeras. Tapi dalam hadis yang lain riwayat Imam At-Tabrani, Nabi SAW melarang mereka wanita keluar mengantarkan jenazah. Jadi ibu-ibu kita warga Muhammadiyah ya, warga Muhammadiyah Madron gitu itu jangan mengantarkan jenazah ke kuburan. Paham Ibu ya? Paham, di rumah saja. Nah itu. Nah kemudian kita berikutnya, jangan duduk sehingga jenazah diletakkan. Jadi ketika kita samping sana itu jangan duduk. Ini bapak-bapak khusus karena yang mengiring kan bapak-bapak ibu-ibu di rumah. Jangan duduk sampai jenazah itu sudah dikuburkan. Jangan duduk. Ya, jadi berdiri terus. Apabila kamu melihat jenazah lewat, ini umum, maka kita berdiri. Ini menghormati jenazah. Meskipun itu jenazah bukan orang Islam. Nah, kuburkan dalam liang yang dalam dan buatlah batunya galian yang lahap, pasanglah di atasnya batu batang merah. Ya, nanti ada tanda, tandanya. Firman Qarofil Muslimin ya di kuburan orang-orang Islam. Maka menguburkan itu orang Islam jangan dicampur-campur dengan kuburan non Muslim, harus khusus itu ya. Nah, kemudian qibali rijlail kubri ya. Masukkanlah mayat itu dari arah kaki kubur, dari arah selatan. Jadi misalnya kuburan ini kalau memungkinkan, ya, sebelah bisa ditimbangkan kene nang sebelah selatan oleh ke sebelah. Naruhnya itu di mana? Di sebelah selatan liang. Nah, bukan di sebelah barat atau sebelah timur. Di sebelah selatan. Dibuka, ambil, kemudian dimasukkan. Kepalanya di sini, tapi ya dari arah kakinya. Kakinya kan di sebelah selatan. Nah, kita masuk di kampanye. Gitu. Nah, ini. Itu kalau memungkinkan. Tempatnya memungkinkan. Kalau tidak, ya harus dari mana yang bisa yang itu seperti itu. Karena agama itu yusrun, agama itu mudah, tidak menyulitkan. Nah, kemudian ini ditanci yang jelas ada Bismillah wa ala millati Rasulillah adalah ketika apa? Meletakkannya. Ketika meletakkan baru kemudian Bismillah wa ala millati Rasulillah. Nah, ini kalau perempuan Bu, ibu-ibu ya, maaf.
ibu kan nggak ke kuburan ya. Bapak-bapak, kalau jenazahnya perempuan, sebelum diangkat itu apa? Tutup dulu di atas dia lahapnya itu dengan kain yang lebar, tutup. Papatnya kelila, karena papat sekali. Ini udah biasa belum kayak gitu? Nah, gimana? Khusus perempuan, laki-laki enggak? Apa namanya lalu aja? Kadang nah, oh kadang. Ini sunnah, ya. Jadi sunnah. Ketika kawin di orang dosa sih, tapi ini disunahkan seperti itu. Khusus untuk jenazah perempuan, laki-laki tidak. Jadi waslu ala qabril untha ina dafniha. Tetap tutuplah atas tubuh mayat wanita waktu dikuburnya. Ini hanya untuk apa? Wanita. Walazim fi qabriha ini juga Pak penting Pak. Walazim fi qabriha malam yuqarif lailatahu. Ya, hendaklah orang yang turun ke makbarah, ke liang lahat yang akan menerima jenazah adalah orang yang tidak berhubungan suami istri pada malam harinya. Berarti ditakoni. Makanya tadi saya sampaikan pada saat kita mengkondisikan apa? Keluarga itu termasuk itu. Nanti sing nampani wis ada begini kudune adalah sing orang berhubungan suami istri malam harinya meskipun wis agus. Meskipun sudah toharo, ya, tetap jangan yang lain. Karena Rasulullah ketika menghubungkan putrinya begitu. Siapa di antara kalian yang tadi malam tidak berhubungan suami istri? Nah, kemudian Abu Hudzaifah menjawab, saya. Ini lihat nih, ya. Nah, ini kan adalah di antara orang yang tidak bersambut tadi malam. Abu Thalhah, maaf ya. Abu Thalhah menjawab saya. Maka kemudian Abu Thalhah yang turun, ya, menerima jenazahnya. Itu waktu itu. Ya. Ya. Sama. Iya. Iya. Ya pokoknya oke aja sing wis tes ya gitu. Tapi aja sing wis tes gitu ya. Aja sing wis tes hubungan suami istri. Loh, apa alasannya? Apa manfaatnya, faedahnya? Wallahu a'lam. Tidak disebutkan. Kita hanya ittiba Rasul. Itu tadi saya sampaikan tidak semuanya itu ada penjelasan tentang hikmah. Ya, tidak semuanya. Kita banyak yang ittiba mengikuti Rasul aja. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kemudian Wad'uhu mustaqbilal qiblah, letakkanlah menghadap kiblat. Tidak singkat saja ya. Ditaruh bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian diganjel biasa, dibantali pakai tanah. Kemudian dibuka wajahnya, pipinya ditempelkan ke tanah. Ajarkan ke arah kiblat, itu aja ya. Kemudian tali-talinya semuanya dibuka. Talinya semuanya dibuka. Kenapa dibuka tadi? Ya, fatwanya ada. Jadi karena memang kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya tidak ada perintah untuk mengikat kain kafan. Maka setelah karena kain kafan itu mengikat kain kafan itu hanya karena dia tidak terikat angin dan sebagainya, kan hanya pada saat disolat kemudian di bawah. Setelah sampai di bawah udah tidak dibutuhkan lagi itu yang namanya ikatan. Orang mungkin kena angin kan, orang mungkin melekat. Nah makanya supaya dilepas, dipakainya jelas ya, dipakainya dilepas, dilepas semuanya talinya, yang dibuka hanya kepalanya saja wajah, dibuka menghadap ke arah kiblat, tempelkan ke belakang di ponsel yang miring, sudah selesai. Nah kemudian apa harus pakai ini? Kayu apa? Itu tidak ada syariatnya juga Pak, tidak ada ketentuan secara khusus. Boleh pakai, boleh tidak, itu Pak. Langsung diurut, ya boleh, itu Pak. Mau pakai seperti ini, pakai pembatas urut juga boleh. Tapi saya sarankan Pak, ada kedudukan pepe. Kenapa? Tangannya nanti
itu akan sisa banyak. Kalau ininya kedudukan, apalagi lihat keset dari sini sampai sini, longgar sekali. Nanti sisa tanahnya yang begitu banyak. Maka cukup aja misalnya jenazahnya ya sudah mepet aja, seplok-plok mepet itu, karena jelas akan sisanya banyak. Padahal kita sunahnya tidak diperbolehkan lebih dari 1 jengkal, ya, tuh ya. Jadi meninggikan ukur lebih dari 1 jengkal jangan. Nah, ya segini aja, mungkin itu begitu Pak. Gitu ya. Nah, selesai. Kemudian setelah selesai kan? Setelah dikubur selesai, dikubur selesai, kemudian apa? Disunahkan kita melempar tanah dari arah kepala, dari kantong. Ya. Siapa saja boleh ambil tanah, lempar 3 kali. Tidak ada bacaan khusus, ya. Bismillah saja. Bismillah. Dah. Lempar 3 kali. Setelah itu apa? Ini dari utara ya, dari utara di arah kepala jenazah. Kemudian setelah itu didoakan. Nah, doakan menghadap ke arah kiblat. Di dalam tarjih, kata tarjih, doa boleh berdiri, boleh duduk, tapi bukan jongkok. Kalau duduk memungkinkan apa tidak duduk? Tidak memungkinkan, maka dengan berdiri. Jadi faktanya begitu, boleh dengan berdiri atau duduk pertama. Kemudian boleh sendiri-sendiri atau berjamaah, artinya dipimpin. Doanya dibikin, itu boleh. Ini faktanya, ini dibawakan kewajiban terhadap jenazah. Itu ya, jadi doa boleh sendiri. Kalau Rasulullah di awal memang sendiri Pak, sehingga tidak ada muncul doane kepriwe, nggak ada Pak. Lafal doa setelah dimakamkan nggak ada lafal tuntunan secara pasti doa ini begini nggak ada Pak. Sehingga yang jelas adalah apa? Perintahnya mintakanlah ampun untuk jenazah dan ketetapan hati jenazah itu. Maka kalau saudara kita salafi cuma Allahumma kullahu wa tabbithu gitu ya. Terus saya bahasa juga begitu kok. Ya Allahumma kullahu wa tabbithu. Itu karena pemerintahnya ya mintakan ampun kepadanya dan ketetapan hati. Nah itu. Imam Majah boleh dengan doa, misalnya pakai ini Pak yang tadi Allahumma fir. Allahumma firli sapa warfaq darajatahu dan seterusnya. Itu doa di luar sholat, maka boleh dipakai ketika apa? Setelah memakamkan. Atau silakan. Yang penting isinya adalah memohonkan ampun kepada jenazah. Ada yang menggunakan Allahumma fir lahu wa taghfir lahu qawla la ilaha illallah juga boleh. Tapi tidak ada ketentuan secara khusus. Ya Allah ampunilah dia dan tetapkanlah kepadanya kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu juga diperbolehkan. Setelah itu selesai pulang, ya, pulang ke rumahnya masing-masing. Tidak ada makan di rumah jenazah, di rumah jenazah, di rumah sahibul musibah. Ya, itu tidak ada makan Pak sebentar lagi. Jadi syariatnya begitu. Nggak usah ada makan dan sebagainya. Singkatnya, memang tidak ada acara apapun di rumah kematian. Bahkan mengadakan pengajian kumpul itu tidak direkomendasikan karena dikhawatirkan termasuk dari niyah ratapan. Itu nih. Maka kemudian apa? Yang berkewajiban menghibur seterusnya adalah tim pendampingan tadi. Tim pendampingan pasca dikuburkan. Ya sering ditulani, ajak ngobrol begitu Pak. Nah, demikian. Oke. Terus lagi. Nanti pertanyaannya di sana aja ya. Kita langsung ke apa? Ke praktek ya. Jadi kalau ada tanya jawab di sana ya.